Selamat datang di Financial S. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang selalu terlintas di pikiran kita setiap hari, yaitu keuangan. Saya akan memberi cara mengatasi serta menghindari kesalahan tersebut secara mendalam di beberapa menit ke depan, jadi tetap fokus. Pernah nggak kamu ngelamun tiba-tiba kepikiran, kenapa ya saya selalu gagal dalam segala hal? Kalau kamu selalu kepikiran hal yang demikian, kamu nggak sendirian. Kita semua sama. Saya sudah merangkum semua pertanyaan ini dalam satu video ini. Berikut 10 kesalahan yang paling sering membuat seseorang terus gagal dalam hidup. 1. Tidak memiliki arah hidup yang jelas. Tanpa arah hidup, seseorang akan bekerja keras tetapi tidak pernah merasa sampai. Banyak orang terlihat sibuk, tetapi sesungguhnya hanya berputar di tempat yang sama. Ketika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu capai, maka kamu akan menerima apapun yang datang, walaupun itu tidak membawa kamu menuju kehidupan yang lebih baik. Contoh nyata, seseorang bekerja dari satu tempat ke tempat lain selama bertahun-tahun. Ia selalu merasa lelah, gajinya habis, dan hidupnya terasa kosong. Bukan karena ia malas, tetapi karena ia tidak pernah menentukan ingin menjadi siapa dan ingin hidup seperti apa. Ketika kamu menetapkan satu tujuan yang jelas, bahkan langkah kecil akan terasa penuh makna, karena kamu tahu kemana kamu sedang melangkah. 2. Takut melangkah karena takut gagal. Ketakutan membuat banyak orang memilih bertahan di zona nyaman, meskipun zona itu sebenarnya menyakitkan. Takut gagal seringkali lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri, karena ketakutan membuat kamu tidak pernah mencoba. Contoh nyata, ada seseorang yang ingin membuka usaha kecil. Ia sudah punya ide, tetapi terus berkata bahwa ia belum siap. Tahun demi tahun berlalu, dan ia masih berada di tempat yang sama, sementara orang lain yang lebih berani sudah memiliki bisnis yang berkembang. Kamu tidak perlu menunggu sampai siap. Kamu hanya perlu mulai, lalu belajar di sepanjang jalan. 3. Terlalu sering menunda. Menunda adalah kebiasaan yang terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Setiap kali kamu menunda, kamu sedang menunda masa depan kamu sendiri. Contoh nyata, seseorang ingin belajar keterampilan baru, tetapi selalu berkata, nanti. 5 tahun kemudian, hidupnya tetap sama, sementara mereka yang mulai belajar sedikit demi sedikit sudah jauh lebih maju. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah dilakukan. 4. Berada di lingkungan yang salah. Manusia secara alami meniru lingkungan di sekitarnya. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang suka mengeluh, malas, dan tidak punya mimpi, maka tanpa sadar kamu juga akan ikut menjadi seperti mereka. Contoh nyata, seseorang ingin berkembang, tetapi teman-temannya hanya berbicara tentang gosip dan keluhan. Lama-kelamaan semangatnya padam dan pikirannya ikut menjadi sempit. Lingkungan yang tepat akan membuat kamu tumbuh tanpa perlu dipaksa. 5. Tidak mau belajar dari kesalahan. Banyak orang gagal bukan karena mereka pernah jatuh, tetapi karena mereka tidak mau bangkit dengan cara yang lebih bijak. Contoh nyata, seorang pedagang mengalami kerugian. Ia menyalahkan pasar dan berhenti, sementara orang lain mempelajari kesalahannya, memperbaiki strategi, dan akhirnya menjadi lebih berhasil. Setiap kesalahan menyimpan pelajaran berharga bagi mereka yang mau melihatnya. 6. Terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit bertindak. Berpikir memang penting, tetapi terlalu banyak berpikir justru membuat kamu takut bergerak. Banyak mimpi mati bukan karena tidak mungkin, tetapi karena terlalu lama dianalisis. Contoh, seseorang ingin membuat konten, tetapi terlalu memikirkan kamera, tampilan, dan kesempurnaan. Orang lain mulai dengan sederhana dan perlahan berkembang. Kemajuan selalu dimulai dari keberanian, bukan dari kesempurnaan. 7. Tidak disiplin. Motivasi bisa datang dan pergi, tetapi disiplinlah yang menentukan siapa yang berhasil dan siapa yang berhenti di tengah jalan. Contoh, orang ingin hidup lebih sehat, tetapi tidak konsisten berolahraga dan menjaga makan. Ia berharap hasil tanpa kebiasaan. Disiplin adalah bukti bahwa kamu menghargai masa depan kamu sendiri. 8. Menginginkan hasil cepat tanpa proses. Banyak orang menyerah terlalu cepat karena mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat. Contoh, seseorang berhenti membangun bisnis karena belum untung dalam beberapa bulan. Padahal orang yang berhasil biasanya bertahan dalam waktu yang panjang. Kesabaran hari ini sedang membangun keberhasilan esok hari. 9. Selalu menyalahkan keadaan. Ketika kamu terus menyalahkan keadaan, kamu sedang menyerahkan kekuatan hidup kamu kepada hal di luar diri kamu. Contoh,
Ada yang berkata gagal karena ekonomi, keluarga, atau masa lalu. Namun ada orang lain dengan kondisi yang sama bisa berhasil karena memilih bertanggung jawab. Kamu menjadi kuat ketika kamu memutuskan bahwa hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. 10. Tidak percaya pada nilai diri sendiri. Ini adalah kesalahan paling sunyi tetapi paling berbahaya. Saat kamu merasa tidak layak berhasil, kamu akan menolak kesempatan yang sebenarnya bisa mengubah hidup kamu. Contoh. Seseorang tidak melamar pekerjaan atau peluang karena merasa dirinya tidak cukup pintar atau tidak cukup baik. Ia kalah bahkan sebelum mencoba. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk pantas berhasil. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu berharga. Jika saat ini kamu merasa lelah atau tertinggal, ketahuilah bahwa hidup tidak sedang menolak kamu, hidup sedang membentuk kamu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pondasi bagi masa depan yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke cara nyata untuk menghindari serta mengatasi 10 kesalahan besar yang sering membuat hidup terus terjebak dalam kegagalan. Semua langkah ini dibuat agar bisa benar-benar kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cara mengatasi tidak memiliki arah hidup. Yang perlu kamu lakukan. Luangkan waktu khusus untuk menulis jawaban dari 3 pertanyaan ini. Apa kehidupan yang kamu inginkan 5 tahun ke depan? Berapa penghasilan yang kamu inginkan? Dan bagaimana kamu ingin dikenang? Tuliskan dengan jelas, bukan di kepala tetapi di kertas atau catatan. Contohnya, jika kamu ingin bebas secara finansial, tentukan jumlah yang ingin kamu capai dan waktu yang kamu butuhkan. Dari situ kamu bisa memecahnya menjadi target bulanan dan harian. Ketika tujuan tertulis, pikiran kamu tidak lagi bingung dan energi kamu menjadi terarah. 2. Cara mengalahkan rasa takut memulai. Yang perlu kamu lakukan. Berhenti menunggu siap. Mulailah dari versi paling kecil yang mungkin kamu lakukan hari ini. Contohnya, jika kamu ingin berdagang atau membangun usaha, mulailah dengan jumlah kecil atau 1 produk sederhana. Bukan menunggu sempurna. Keberanian tidak muncul sebelum melangkah. Keberanian lahir setelah langkah pertama. 3. Cara menghentikan kebiasaan menunda. Yang perlu kamu lakukan. Gunakan aturan 5 menit. Lakukan tugas hanya selama 5 menit saja. Biasanya setelah mulai, kamu akan ingin melanjutkan. Contohnya, jika kamu ingin belajar, cukup buka materi dan baca 5 menit. Itu saja sudah memutus rantai penundaan. Tindakan kecil yang konsisten mengalahkan niat besar yang tidak pernah dijalankan. 4. Cara memperbaiki lingkungan. Yang perlu kamu lakukan. Kurangi waktu dengan orang yang selalu mengeluh dan perbanyak waktu dengan konten atau orang yang membangun. Contohnya, ikuti kanal, buku, atau komunitas yang membahas pengembangan diri, keuangan, dan pertumbuhan. Apa yang kamu dengar setiap hari akan membentuk siapa diri kamu. 5. Cara belajar dari kesalahan. Yang perlu kamu lakukan. Setiap kali gagal, tuliskan 3 hal. Apa yang terjadi, apa yang salah, dan apa yang akan kamu ubah. Contohnya, jika kamu rugi dalam perdagangan, jangan berhenti. Catat kesalahan dan perbaiki strategi. Kegagalan berubah menjadi kebijaksanaan ketika kamu mau merefleksikannya. 6. Cara berhenti overthinking. Yang perlu kamu lakukan. Batasi waktu berpikir. Tentukan batas, misalnya 30 menit. Lalu ambil 1 keputusan dan jalankan. Contohnya, daripada terus menimbang, pilih 1 langkah dan evaluasi setelah dijalankan. Keputusan yang tidak sempurna lebih baik daripada tidak ada keputusan sama sekali. 7. Cara membangun disiplin. Yang perlu kamu lakukan. Buat jadwal kecil yang realistis, bukan target besar yang melelahkan. Contohnya, daripada berjanji berolahraga 1 jam, mulailah 10 menit setiap hari. Disiplin tumbuh dari kebiasaan kecil yang kamu jaga dengan cinta. 8. Cara menerima proses. Yang perlu kamu lakukan. Ubah fokus dari hasil ke kebiasaan. Contohnya, daripada memikirkan uang besar, fokuslah pada kebiasaan belajar dan meningkatkan kemampuan setiap hari. Hasil besar lahir dari ribuan langkah kecil yang setia. 9. Cara berhenti menyalahkan keadaan. Yang perlu kamu lakukan. Setiap masalah, tanyakan, apa 1 hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Contohnya, daripada menyalahkan ekonomi, cari 1 keterampilan yang bisa kamu pelajari untuk meningkatkan nilai diri kamu. Kamu menjadi kuat saat kamu memilih bertindak, bukan mengeluh. 10. Cara membangun kepercayaan diri. Yang perlu kamu lakukan. Catat setiap pencapaian kecil, sekecil apapun. Contohnya,
Hari ini kamu belajar satu hal baru, itu sudah sebuah kemajuan. Kepercayaan diri tumbuh dari bukti, bukan dari harapan kosong. Cara mengubah sudut pandang agar kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang melumpuhkan, tetapi menjadi bagian alami dari pertumbuhan hidup. 1. Lihat kegagalan sebagai proses belajar. Kegagalan bukan tanda bahwa kamu tidak mampu, melainkan tanda bahwa kamu sedang mencoba. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, sebenarnya kamu sedang menerima data baru tentang apa yang tidak bekerja. Contohnya, seorang yang gagal dalam usaha pertamanya jadi tahu kesalahan harga, pemasaran, dan pelayanan. Pengetahuan ini tidak akan pernah ia dapat jika tidak pernah gagal. Kegagalan memberi informasi yang tidak bisa diberikan oleh keberhasilan. 2. Pisahkan nilai diri dari hasil. Kamu bukan kegagalan hanya karena sesuatu yang kamu lakukan tidak berhasil. Hasil adalah sesuatu yang kamu buat, bukan siapa diri kamu. Contohnya, seseorang gagal dalam wawancara kerja, tetapi itu tidak berarti ia tidak berharga. Itu hanya berarti belum cocok dengan tempat tersebut. Ketika kamu memisahkan harga diri dari hasil, kamu menjadi lebih berani mencoba. 3. Anggap kegagalan sebagai latihan. Tidak ada orang yang langsung mahir tanpa melalui banyak percobaan. Setiap kegagalan adalah sesi latihan menuju kemampuan yang lebih baik. Contohnya, seorang pembicara publik yang hebat pernah gugup dan salah bicara berkali-kali sebelum menjadi percaya diri. Kamu sedang berlatih menjadi versi diri kamu yang lebih kuat. 4. Ubah pertanyaan di dalam pikiran. Daripada bertanya mengapa aku gagal, ubahlah menjadi apa yang bisa aku pelajari. Contohnya, jika kamu kehilangan uang, tanyakan bagian mana yang bisa kamu perbaiki agar lebih aman di masa depan. Pertanyaan yang tepat mengubah luka menjadi wawasan. 5. Sadari bahwa semua orang yang berhasil pernah gagal. Tidak ada keberhasilan besar tanpa sejarah kegagalan di belakangnya. Yang berbeda hanyalah mereka tidak berhenti. Contohnya, banyak pengusaha besar pernah bangkrut sebelum akhirnya membangun sesuatu yang berhasil. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada di bagian awal perjalanan. 6. Berhenti membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Perbandingan hanya membuat kamu lupa melihat kemajuan diri sendiri. Contohnya, setiap orang mungkin berhasil lebih cepat, tetapi kamu sedang membangun fondasi yang berbeda. Fokus pada langkah kamu sendiri. 7. Latih diri untuk merasa nyaman dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada proses yang rapi dan indah di awal. Kekacauan adalah tanda bahwa sesuatu sedang tumbuh. Contohnya, sebuah usaha kecil terlihat berantakan sebelum menjadi sistem yang kuat. Ketidaksempurnaan bukan musuh, melainkan tanda kehidupan. 8. Rayakan kemajuan kecil. Jangan tunggu keberhasilan besar untuk merasa bangga. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu bergerak. Contohnya, hari ini kamu lebih berani daripada kemarin. Itu sudah sebuah kemenangan. Kemajuan kecil yang konsisten membentuk perubahan besar. 9. Biarkan kegagalan membentuk kebijaksanaan, bukan rasa takut. Setiap kegagalan menyimpan pelajaran yang membuat kamu lebih tajam dan lebih matang. Contohnya, seseorang yang pernah tertipu akan lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan. Pengalaman pahit bisa menjadi perlindungan di masa depan. 10. Lihat hidup sebagai perjalanan, bukan ujian sekali lulus. Hidup tidak meminta kamu untuk selalu benar. Hidup mengajak kamu untuk terus bertumbuh. Contohnya, setiap hari kamu diberi kesempatan untuk mencoba lagi dengan pemahaman yang lebih baik. Selama kamu masih melangkah, kamu belum gagal. Dalam perjalanan hidup, kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kamu hanya sedang tumbuh menjadi versi diri kamu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani dari hari ke hari. Jangan biarkan kegagalan membuat kamu merasa kecil, karena setiap kegagalan adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha memperbaiki hidup kamu. Teruslah melangkah walaupun pelan, karena langkah kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada diam karena takut. Percayalah, setiap luka yang kamu alami hari ini sedang membentuk ketangguhan yang akan menjaga kamu di masa depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Kehadiran kamu di sini sangat berarti, dan semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini bisa memberi ketenangan, kekuatan, dan harapan baru di dalam hati kamu. Jika konten ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan berlangganan. Dengan begitu, kamu membantu konten seperti ini terus hadir dan menjangkau lebih banyak orang yang juga sedang berjuang memperbaiki hidup mereka.
Sampai jumpa di video berikutnya.